Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Adriansyah, asal Wonomulyo, mahasiswa dari STAN Majene, jurusan Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam angkatan 2024. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang latar belakang dan tujuan pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Baik, langsung saja mari kita lanjut ke videonya. Selamat datang di video pembahasan santai kita hari ini. Kita akan ngobrol bareng tentang satu topik penting banget, khususnya buat kita para mahasiswa. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Kita mulai dari pertanyaan dasar dulu. Kenapa sih mata kuliah PPKN itu wajib banget di perguruan tinggi? Jadi gini, di era globalisasi seperti sekarang, nilai-nilai kebangsaan kita tuh mulai banyak digoyang dari segala arah. Dari budaya asing, ideologi luar, sampai pengaruh teknologi yang luar biasa cepat. Nah, disinilah peran PPKN. Supaya kita tetap punya akar, tetap cinta tanah air, dan tahu posisi kita sebagai warga negara Indonesia yang baik. Pendidikan ini bukan sekedar hafalan Pancasila atau Undang-Undang Dasar, tapi lebih ke pembentukan karakter dan wawasan kebangsaan. Nah, di video ini mengangkat dua pertanyaan penting. Yang pertama, apa pentingnya pembelajaran PPKN di perguruan tinggi? Yang kedua, apa sih tujuan utamanya buat mahasiswa? Nah, kita bahas sekarang. Mungkin beberapa dari kalian pernah mikir, kenapa sih udah kuliah masih harus belajar tentang kewarganegaraan? Nah, justru karena kita udah masuk dunia kampus yang katanya agen perubahan, makanya penting banget buat kita ngerti hal ini. Jadi, mari kita bahas bareng-bareng sebenarnya apa aja sih tujuan dari pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Yang pertama, membentuk mahasiswa sadar akan jati dirinya sebagai warga negara. Tujuan paling dasar dari pendidikan kewarganegaraan adalah membangun kesadaran kita sebagai bagian dari bangsa ini. Bukan cuma sekedar punya KTP Indonesia, tapi juga ngerti apa artinya jadi warga negara. Mulai dari menghargai perbedaan, taat hukum, sampai ikut berkontribusi walau sekecil apapun. Sadar bahwa setiap dari kita punya peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, menanamkan cinta tanah air dan nasionalisme. Teman-teman, nasionalisme itu bukan cuma berdiri hormat waktu upacara atau hafal lagu Indonesia Raya. Semua itu lebih dari itu. Cinta tanah air ditunjukkan lewat tindakan yang nyata. Misalnya, bangga pakai produk lokal, aktif dalam kegiatan sosial, dan gak gampang termakan hoaks atau isu-isu yang memecah belah bangsa. Nah, pendidikan kewarganegaraan ingetin kita terus soal hal-hal ini. Yang ketiga, membentuk karakter mahasiswa yang demokratis, jujur, dan bertanggung jawab. Kita hidup di negara demokrasi, dan sebagai mahasiswa, kita dilatih untuk bisa berpikir terbuka, adil, dan menghargai pendapat orang lain. Lewat pendidikan kewarganegaraan, kita diajak untuk menjadi pribadi yang jujur dan bertanggung jawab, baik dalam lingkungan akademik maupun di kehidupan sosial. Bayangin, kalau semua mahasiswa bisa jujur, santun, dan terbiasa diskusi dengan sehat, pasti kehidupan kampus kita makin asik dan produktif. Yang keempat, menumbuhkan semangat bela negara dengan cara yang relevan. Bela negara itu nggak melulu soal angkat senjata. Zaman sekarang, bela negara bisa dalam bentuk sederhana, kayak menyebarkan konten positif, menjaga nama baik bangsa, atau mengembangkan ilmu yang berguna buat masyarakat. Lewat pendidikan ini, kita diarahkan untuk jadi warga negara yang rela berkorban, punya empati, dan punya jiwa patriotisme yang gak kaku, tapi relevan sama zaman sekarang. Yang kelima, membekali mahasiswa dengan pemahaman hak dan kewajiban. Siapa sih yang kepengen haknya dihormati? Tapi kadang kita lupa juga kalau kita punya kewajiban yang harus dijalankan. Nah, disinilah peran PPKN,
bukan cuma mengajarkan kita tentang hak sebagai warga negara, tapi juga kewajiban yang harus kita penuhi. Contoh kecilnya, menjaga ketertiban, tidak menyebarkan ujaran kebencian, hingga aktif memilih saat pemilu. Yang keenam, melatih mahasiswa untuk berpikir kritis terhadap isu-isu sosial dan kebangsaan. Pendidikan kewarganegaraan juga bertujuan untuk membentuk mahasiswa yang gak asal ikut-ikutan. Kita diajak untuk peka terhadap isu-isu di sekitar, mulai dari intoleransi, ketidakadilan sosial, sampai permasalahan lingkungan. Mahasiswa yang baik bukan cuma tahu banyak, tapi juga berani bersuara dan berpihak pada hal yang benar. Yang ketujuh, menyiapkan mahasiswa menjadi agen perubahan atau agent of change. Nah, ini nih yang selalu dia gaungkan, mahasiswa adalah agent of change. Tapi gimana bisa jadi agen perubahan kalau nggak punya pemahaman dasar soal kebangsaan, hak asasi, demokrasi, dan etika bernegara? Makanya, pendidikan kewarganegaraan itu penting banget. Ia jadi bekal kita untuk berpikir strategis dan bertindak bijak di tengah masyarakat yang beragam. Yang kedelapan, mendorong mahasiswa untuk berkontribusi positif dalam masyarakat. Tujuan dari pendidikan kewarganegaraan adalah mendorong kita untuk berbuat sesuatu. Nggak harus yang besar, kecil yang berdampak pun sudah cukup. Misalnya, aktif di kegiatan sosial, ikut menyuarakan isu penting lewat tulisan, atau mengedukasi orang lain tentang toleransi dan kebinekaan. Dengan begitu, ilmu yang kita pelajari di bangku kuliah benar-benar bermanfaat buat kehidupan nyata. Jadi, pendidikan kewarganegaraan bukan cuma soal teori dan pasal-pasal. Ini tentang bagaimana kita membentuk diri kita sendiri, jadi warga negara yang peka, peduli, dan punya rasa tanggung jawab. Karena pada akhirnya, masa depan bangsa ini bukan hanya di tangan pemerintah, tapi juga ada di tangan kita, para mahasiswa. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa share video ini kalau menurut kamu bermanfaat. Apabila ada salah kata, tolong jangan dihujat. Awok.